Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, laki-laki yang satu ini sepertinya bicara tanpa melihat fakta dan sejarah, sehingga dia berani mengatakan hal ini, guys. Jadi Tuhan Yesus ini kira-kira apa ya kelebihannya? Kan kalau dalam orang Kristen menganut kan dia kekuasaan katanya gitu kan. Dia maha kuasa gitu kan. Nah, cuman saya berpikir gini, apa iya ini apa istilahnya kayak plagiat gitu dari Nabi Isa gitu. Plagiat dari Nabi Isa. Istilahnya cuman comot nama doang, cuman comot kekuatan doang, terus dibuat istilahnya ke Nabi ke Yesusnya gitu kan. Tunggu. Maksudnya Yesus plagiat Isa? Ya. Oke, Isa itu, kalian mengenal Isa itu di abad 7. Terus Yesus yang di abad 1 nyontek yang di abad 7. Itu coba ininya dulu Bang, nalarnya dulu dipakai. Maksudnya Nah, yang lebih dahsyat adalah jawaban apologet Kristen terhadap pertanyaan mereka yang mempertanyakan tentang Yesus. Langsung kita dengarkan bersama, dan setelahnya kita tuliskan komentar kita di kolom komentar. Dan yang merasa terberkati dengan jawaban apologet Kristen, silahkan like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya di luar sana semakin banyak yang tersadarkan. Mari kita simak, Tuhan memberkati. Ya, makasih Kak. Aku mau tanya, kenapa aku kan udah mulai baca Bible juga, tapi aku mau tanya perbedaan perjanjian baru dan lama, dan kenapa di perjanjian lama itu nggak ada sama sekali disebut Yesus gitu Kak? Kan belum mengambil rupa manusia, kan belum inkarnasi. Yesus itu nama inkarnasi kemanusiaannya. Ya, maksudnya ya kan berarti perjanjian lama itu kan dari Taurat ya. Disebut di situ kan pengakuan Tuhan itu adanya di perjanjian lama, penjelasan yang masalah kejadian dan penciptaan alam semesta gitu. Kenapa kalau kalian pakai dan di situ belum disebut Yesus, dan juga pemilik Taurat sendiri yaitu kaum Yahudi juga nggak mengakui, gimana caranya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan atau Ya Allah Pak, tunggu. lama itu Kamu sama mengatakan orang Yahudi tidak mengakui. baru gitu. Kamu Nah, maksudnya mengatakan gitu, ada nggak di perjanjian baru yang bilang bahwa itu loh di perjanjian lama Allah itu maksudnya saya gitu? ada. Mungkin bisa dijelasin Kak. Yohanes 8 ayat 58. Gini, ketika kamu mengatakan orang Yahudi aja nggak mengakui, Kak, cemana ceritanya, Kak? Orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan yang di perjanjian lama. Lah itu Matius orang Yahudi. Markus orang Yahudi. Ya, tapi Paulus agama orang Yahudi. Semua rasul-rasul orang Yahudi. Bunda Maria orang Yahudi. iya, maksudnya mereka kan agamanya beda toh, menyembahnya Itu mereka Kristen. Bunda Maria itu orang Yahudi dan jadi Kristen. orang Israel, maksudnya agama Yahudi gitu. Kan agamanya aja udah beda gitu. Apa yang kamu tanyakan apa? Yaitu maksudnya cerita dari mana bisa menyimpulkan bahwa Allah yang menciptakan di bab kejadian yang sudah ada dari sebelum segalanya ada, walaupun di perjanjian lama tidak disebut Yesus. Nah, saat perjanjian baru, apakah saat ada Sebentar. disebutkan juga Kamu tahu Taurat Musa? Kamu tahu Taurat Musa? ya? Musa aja udah bilang dia disalib, dia bangkit. Buka Ulangan 18 ayat 18. Siapa yang bangkit? Nabi mana yang bangkit? Musa aja udah bilang. Iya, Coba karena baca. memang Ulangan, sabar. Ini saya kasih tahu kamu. Di dalam Tauratnya Musa, ini biar kamu tahu. Di dalam Tauratnya Musa sudah menuliskan, seorang nabi akan kubangkitkan dari antara kamu. Nabi mana yang bangkit? Sabar. Nabi mana yang bangkit? Cuma Nabi Yesus yang bangkit. Berarti Musa sudah mengkonfirmasi Yesus itu adalah Mesias. Itu satu. Musa juga sudah menuliskan di dalam Ulangan 21 ayat 22, ada seseorang yang disalib. Siapa yang disalib? Nabi mana yang disalib? Cuman Yesus. Lihat toh. Jadi kalau bilang kan belum ada Yesus di perjanjian lama,
Nubuatan itu nggak merujuk kepada nama. Nubuatan itu merujuk kepada peristiwa yang terjadi terhadap Mesias ini. Ya berarti nabi kan, kata Nabi Musa yang disalib, dan bukan Tuhan. Dia Tuhan dan Nabi. Tuhan dan Nabi. Nabi itu kan utusan Tuhan, dia mengutus dirinya sendiri. Yang mengutusnya Bapa. Di dalam Mazmur Daud, sekarang saya kasih tahu lagi kamu. Tadi baru Taurat Musa kan. Sekarang di Mazmur Daud ya, saya tunjukkan ya. Anakku engkau, anakku hari ini kuperanakan. Ya. Jadi Yesus itu adalah anak Allah yang diperanakkan. Ini di dalam Mazmur Daud. Karena gini, menariknya tadi itu cerita, bukan cerita, maksudnya konsep yang dimana ada nabi yang disalib tapi dia itu dibangkitkan. Dan ya mungkin ada perbedaan cerita sedikit. Itu kan juga sebetulnya dikenal, bahkan orang Islam juga mengetahui bahwa Isa putra Maryam itu Al-Masih atau Mesiah di dalam Al-Quran. Di mana kalian Al-Quran ada? itu disebut Isa itu Al-Masih. Isa Gitu. itu Al-Masih. Arti Al-Masih apa? Atau Mesiah. Jadi Islam Apa? itu juga Mesiah itu apa? Kamu tahu nggak arti Mesiah itu? penyelamat yang nanti akan ada juga di akhir. Berarti Muhammad Mesiah dong. Maksudnya Loh, sekarang saya tanya, yang menyelamatkan umat Islam siapa? kalau di dalam Islam perbedaan konsepnya itu Nabi Isa tuh memang diangkat. Kenapa kamu bilang Mesiah artinya penyelamat? Sekarang saya tanya, yang menyelamatkan umat Islam siapa? Bukan, karena nanti di akhir zaman sebelum kiamat dia akan kembali turun ke bumi untuk menyelamatkan umat juga. Siapa? Nabi Isa. Nabi Gitu, Isa. jadi- Berarti Nabi Isa nggak pernah mati? Itu Tunggu. konsep yang kakak jelaskan menurut Nabi Musa akan ada nabi yang disalib itu ya betul kalau dia nabi gitu, tapi kan memang tidak disebut bahwa nanti Tuhan kalian akan turun dan disalib, kan itu tidak kayak gitu kak. Nabi Isa akan turun di dalam iman kakak. Jelasin Iya. kakak bisa mendapatkan konsep itu dari cerita-cerita yang bukan dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan gitu. Nah, itu Tapi kan ayat. Terus masalahnya di mana? Iya, masalahnya kan disebutnya juga nabi, dan memang kalau di dalam Islam kan juga memang nabi. Siapa? Maksudnya siapa? Isa, Nabi Isa. Isa ini yang kamu bilang tadi turun. Tadi kan kakak bilang di Tauratnya Musa itu kan disebut bahwa akan ada nabi, di nubuat itu akan ada nabi yang disalib, dibangkitkan gitu kan. Dibangkitkan dari kematian. Islam Betul. itu juga seperti itu, tapi Tunggu. Nabi mana yang bangkit dari mati di dalam Quranmu? kalau di Islam itu tidak mati. Berarti jangan disamain. Jangan disamain dong. Ada nggak Nabi yang bangkit di dalam kitabmu? Kalau nabi yang bangkit enggak, karena ya Ada Nabi yang disalib nggak di dalam kitabmu? kalau di dalam Loh, keduanya nggak ada. Kenapa kamu bilang sama? Nah, ya udah, berarti pertama dari konsep itu dulu, gimana dari perjanjian lama sebutnya Tuhan, terus orang Kristen bisa menyimpulkan di perjanjian baru itu adalah Yesus juga. Terus yang kedua itu, kenapa Nabi Musa bilangnya nabi, kalian bisa bilang itu Tuhan. Kami Kenapa? bilang dia Nabi dan Tuhan. Kenapa nabi dan Tuhan menjadi satu gitu? Aku Betul. masih di situ sih kak. Kayak, Kenapa dia disebut Nabi dan Tuhan? Karena dia sebelumnya adalah Tuhan yang menjadi Nabi. Dia adalah Tuhan yang menjadi Nabi. Berarti ketuhanannya tidak pernah hilang sekalipun dia menjadi Nabi. Makanya dia disebut Nabi dan Tuhan. Dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Yesus itu jadi nabi umur berapa kak? Di umur 30. Sebelum itu dia ngapain Belum aja? itu dia adalah Tuhan. Ya kan jadi anak kecil dulu kan? Itu kemanusiaannya. Kan dia Tuhan. Tuhan ini kan bukan manusia. Jadi dia sebelumnya adalah Allah. Allah yang adalah terang. Terang itu baru menjadi manusia. Jadi ketika Allah menjadi manusia, keilahiannya tetap ada. Kemanusiaannya itulah yang kecil, yang jadi nabi. Gitu. Itu sih konsep yang a bit hard to grasp. Kayak Maksudnya? ya maksudnya agak susah untuk gimana ya, saat di Berarti, kantor bentar bang, Kak, bawahan. berarti kamu nggak pernah baca Quranmu dong? Berarti kamu nggak pernah baca Quranmu dong? Apa yang mana bagian An-Naml ayat 7-9. apa
Di situ Musa melihat api loh. Allah itu seperti api. Loh. Makanya saya bilang kalau kamu mengatakan konsep itu sepertinya sulit untuk diterima. Loh, bagaimana dengan An-Naml ayat 7 sampai 9? Musa itu memang saat itu kan minta, karena umat Yahudi itu susah untuk itu, minta ditampakkan Allah. Tapi memang kaum Yahudi itu tidak sanggup untuk melihatnya. Tapi maksud Musa saya melihat api kok. Musa melihat yang api. disamain Tuhannya Musa di perjanjian baru. Coba kamu baca dulu. Coba kamu baca dulu An-Naml ayat 7 sampai 9. Baca dulu. Yang dilihat Musa di situ api. Jadi menurutmu apakah tidak bisa dilihat api itu sama Musa? Dan api itu berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Kita buka An-Naml ya. Ya, An-Naml. ayat 7 sampai 9. Sebentar, aku ambil Quran sebentar. Bismillah. Iya, karena susah di grasnya itu karena ada keputus gitu Kak, ada tali merah yang keputus dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di dalam perspektif aku saat aku baca Taurat, Terputus apanya? baca Injil, yaitu karena tidak adanya penjelasan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu Yesus. Sebetulnya saat Yesus sudah turun misalnya menjadi Kamu berarti belum baca kitab Daniel juga. Makanya saya bilang kamu Taurat pun nggak punya, kitab Nabi Daniel nggak punya, kitab Yesaya nggak punya, Yeremia nggak punya. Aduh. An-Nahl ayat An-Naml, bukan An-Nahl, An-Naml. Ayat 7 sampai 9. Siapa yang dilihat Musa di situ? diam dulu nak. Oke. Ya. Oke. Baca, silakan. Coba yang versinya kakak apa? Jadi kita sama nih. Bacakan aja. Kalau kamu orang jujur, saya percaya karena saya tahu itu ayatnya. Bacakan aja. Saya bisa konfirmasi dari sini. Aku cuman kayak Baca aja, baca. Kita nggak apa-apa, sama-sama belajar. Aku seneng kok. Silakan. bentar. Ada iklannya ini Muslim Bro. Quran NU lah. Oke. Ayat 7 sampai 9. 7 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api obor kepadamu agar kamu dapat berdiam menghangatkan badan dekat api." Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Telah diberkahi orang-orang Apa yang dilihat Musa di situ? api. Silakan, lanjutkan. Dia diseru kan? Dia diseru. Apa tulisannya? Apa seruan dari api itu? Maka Telah diberkahi. tiba di sana tempat api, dia diseru, telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat 9-nya. Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana." Iya, dia diseru di api itu kan. Di situ Allahmu sudah menampakkan diri dalam rupa api tuh. Nggak, maksudnya di sini tuh yang maha bijaksana kan koma ya, itu tandanya ayatnya masih berlanjut. Tapi setelah tadi Tuhan seluruh alam itu titik, dan pas ayat 9-nya itu saat Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa dan bijaksana," itu koma. Jadi dia ngelanjut ke ayat 10. Berarti ceritanya itu sudah berganti saat Musa itu mau melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya itu bisa menjadi ular gitu. Saya tanya, di situ yang dilihat Musa apa? Yang mengatakan wahai Musa sesungguhnya aku adalah Allah itu. Itu kan ayat 9. Ayat 8-nya udah titik, Kak. Jadi kalau di Quran itu cerita itu dalam satu surat itu dikumpulkan, tapi kita bisa lihat dari titik komanya gitu. Iya, yang dilihat Musa apa?
api. Oke. Yang menyeru Musa aku adalah Allah siapa? Allah, tapi itu ceritanya lanjut ke ayat 10 karena ayat 9-nya itu koma gitu. Udah kejadiannya udah beda. Kejadian di ayat 9 yang koma itu Coba yang ayat 8-nya coba kamu baca. Yang bilang telah ayat diberkatilah. 8, ayat 8 udah Ayat titik. 8-nya apa? Ayat 8 sudah titik. Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Siapa yang menyerunya? Saya tanya, siapa yang menyerunya? Iya, Siapa yang menyerunya? Saya tanya. Dia nengok api, terus dia diseru. Diseru sama siapa? kalau aku tangkap di sini bukan Allah karena di sini telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api, bisa juga Jibril gitu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Soalnya di Jadi sini Musa ketemu Jibril. ada pujian buat Allah, Maha Suci Allah, Tuhan Saya seluruh tanya, jadi Musa ketemu Jibril atau ketemu Allah? sama Allah. Dia itu nggak mungkin bilang Maha Suci Allah deh kayaknya. Oke, jadi kamu mengatakan Musa ketemu Jibril, bukan ketemu Allah. Musa betul ketemu Allah, tapi di sini lagi ceritanya Oh ya udah. Ya udah, Musa udah ketemu Allah dalam Ya. rupa api. Terus apa? Kita ngapain nuduh-nuduh si bukan. Jibril, bawa-bawa si Jibril? terus Yesus api bukan. Maksudnya tetap aja yang aku tanya tuh korelasi. Allah adalah api yang menghanguskan, ada dalilnya. Allah saya itu adalah terang. Oke, Yohanes 1 ayat 9. kepercayaan masing-masing, tapi maksud aku korelasi dari Tuhannya Musa menjadi sama dengan Tuhannya umat Kristen yaitu Yesus itu tuh di mana gitu loh Kak. Itu Justru saya mempertanyakan balik itu korelasinya Tuhannya Musa, orang Israel sana, dengan Tuhanmu itu apa? Karena kalian nggak punya Tauratnya. Karena kalau dalam Islam itu make sense agama Make yang sense-nya? agama orang yang pertama yang ada di bumi, nggak mungkin Tuhan itu Oke. salah. Saya tanya kamu, korelasinya apa? Tuhannya Musa orang Israel sana, karena orang Israel sana nabinya Musa orang Israel sana ya, Ya, nggak ada orang Arab di sana. itu kan nabi ya. Kalau konsep Tuhan di dalam Islam, Tuhannya Nabi Adam Allah, sampai semuanya sampai Oh Isa, ya? Muhammad itu Allah iya. Oh, Mbak buka Jaburnya Daud ya, kita bawa Daud ya. Tadi kamu udah Musa, udah jelas itu ya. Coba buka Mazmurnya Daud. Punya Mazmur, Jabur, Daud, kitabnya Daud. Aku baru downloadnya Alkitab Kak. Nah ini makanya kamu aja Tauratnya Musa nggak ada. Katamu make sense. Agama benar nggak apa-apa. Kamu boleh aja mengklaim agamamu agama benar. Maksudnya nggak ada perubahan di tengah jalan Kak. Maksudnya tadinya tuh Tuhannya Perubahan. Oke, Iya, baik. gini. Dari awal Tunggu. Perubahan apa maksudnya? Gini. Perubahan sebutan gitu. Jadi kayak dari awal kalau dalam Islam dari Adam sampai Muhammad selalu Di zamannya Musa panggilan Tuhannya apa? Musa manggil Tuhannya apa? Kalau memang gak ada perubahan ya. Mm, Orang Israel manggil Tuhannya apa? Allah. ya Saya tanya kamu. Kalau kamu bilang tidak ada perubahan Tuhan, saya tanya, apakah orang Israel manggil Tuhannya Allah? ya, Ingat jangan ada perubahan. dia manggil Elohim atau Loh, apapun kok ada perubahan? Kenapa ada perubahan? Katamu nggak ada perubahan. Allah adalah si Maha Pencipta yang dia tuh bukan ada turun ke bumi. Nah, Berarti bisa jadi Allah yang bahasa Israel juga sekarang disebutnya Yesus. Masuk akal kan? Itu masuk akal dong. Karena gini, waktu di zamannya Musa disebutnya Elohim, di zamannya Nabi kau yang terakhir Allah. Ya berarti wajar juga dong kalau gitu. Kalau dengan kemungkinan ini berarti wajar bahwa Tuhannya orang Kristen itu, Tuhannya orang Yahudi adalah Yesus. jauh banget. Itu kan perbedaan. Perbedaan apa? Oke, sekarang kita merujuk kepada kata perubahan. Dalam Saya bahasa tanya Inggris kamu. Musa itu Moses. Terus sekarang kita Moses itu bahasa Inggris, Kak. Kamu masa terjemahan aja mau kau klaim sebagai saat belum ada Nabi Muhammad kan memang tidak dibakukan kayak. Oke. Gini Kak. Di zamannya Musa, bahwa kita Oke. harus bahasa Arab. tiap di zamannya Musa Allah itu Elohim, betul? Hmm. Kenapa Musa di zamannya orang Arab, di orang Islam, kenapa nggak ganti namanya jadi Moes gitu? Kenapa masih Musa? Kenapa Allahnya dari Elohim jadi Allah? Musa kenapa tetap? Saya curiga, jangan-jangan Musa ini Allahnya, karena dia nggak berubah namanya. Kok bisa nggak berubah namanya, Kak? Pertanyaan saya gitu, nama Tuhan berubah, Musanya nggak berubah. Coba,
Kalau Yesus Bahasa Arabnya Musa itu, karena Musa itu kan bahasa orang Yahudi ya, orang Israel. Yesus di bahasanya Israel apa? Kamu nggak mau berubah. Kan ini kan kau udah lari. Konsep Tuhannya, Tuhan yang tahu dan menebus dosa itu baru ada Sekarang di saya tanya, penghapusan dosa di zamannya Musa di dalam Quranmu itu seperti apa caranya? kita. Jadi gini, oke. Aku ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini Oh pertanyaan. jangan. Ini dulu, jangan lari. Kamu nggak pernah mau ngadepin. Penebusan dosa. Sabar. Kamu nggak pernah mau nanggepin pertanyaan saya. Kau lari terus. Mana yang Kan mana? kita mau sama-sama belajar nih. Aku jawab kau pun jawab aku lah. Di dalam konsepnya Musa agama Islam, cara menghapus dosa itu seperti apa? Di dalam agama Islam cara menghapus dosa adalah Di zamannya Musa, seperti apa caranya? Di zamannya Musa ya aku nggak tahu. Ya udah. Kalau di zamannya Musa aja kau nggak tahu, kenapa kau bilang itu malah nyambung ke agamamu? Yang tahu dosa kita sudah dihapus itu Tuhan apa manusia gitu? Tuhan memberitahukan kepada manusia, makanya kita tahu dosa kita dihapus karena Tuhan ngasih tahu. Ayatnya apa? Pengampunan Ayat di apa? saat Nabi Musa, coba dijelasin ke aku. Tapi cari juga di dalam kitabmu ya. Ya, Kalau ya, saya ya. pasti bisa. Oke. Ya itu kan kisos. Kalau itu sebetulnya bukan semua dosa. Oke, kamu bisa baca di dalam bilangan ya, cara menghapuskan dosa itu dengan cara kurban. Di dalam bilangan dan imamat ada. Jadi mempersembahkan korban penghapusan untuk menghapus dosa itu melalui kurban. Ini ada di dalam imamat 4 ayat 1 sampai 3. Cara menghapus dosa itu dengan kurban. Makanya orang-orang itu tahu, sampai detik ini pun orang Kristen kalau bikin dosa melakukan kurban. Yang dilakukan Yesus itu adalah kurban. Makanya dia disebut anak domba Allah. Jadi nggak ada yang berubah dari zamannya Adam. Saya kasih tahu kamu ya, dari zamannya Adam, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, itu dilakukan kurban. Makanya Kain dan Habel juga melakukan kurban. Begitulah cara menghapus dosa. Dari zaman Adam sampai ke zaman kami, menghapus dosa itu seperti itu, bukan cium batu. Tidak ada perubahan, oke? Ini konsistensi dari Allah kami. Allah kami dari dulu memerintahkan setiap orang berdosa harus dengan cara menumpahkan darah atau kurban. Nah, dalam iman kau, ada nggak korelasinya dari zamannya Musa sampai ke zamannya kalian, Muhammad ini, Islam ini? Kalau konsep kurban di kami itu memang kalau diperintahkan, tapi bukan untuk menghapus Saya nggak nanya itu. Konsep penghapusan dosa di dalam imanmu, ada nggak korelasinya dengan Musa? Penghapusan dosa melalui kurban itu di Islam nggak ada. Ya udah, berarti bukan ini. Kalian nggak nabinya nggak Musa. Itu Musa orang Arab. Musa yang di kitabmu itu bukan Musa orang Israel. Karena Musa orang Israel itu melakukan kurban. Nah ini justru yang nggak punya korelasi itu adalah agamamu. Agamamu itu nggak nyambung dengan nabi-nabi yang kalian klaim itu. Karena nabi-nabi yang lain itu, baik Daud, baik Adam, semua keturunan Adam, itu semua menghapus dosa dengan cara kurban. Ini konsistensi Tuhan kami. Perjanjian lama dan perjanjian baru, cara menghapus dosa itu dengan cara kurban. Sampai detik. Perjanjian baru perintahnya di mana kurban? Perintah apa? Oh ada. Ada kali. Sebab menurut hukum Taurat, penghapusan dosa itu hanya melalui kurban dengan menumpahkan darah. Darah siapa? Darah hewan apa darah? Darah hewan. Makanya Yesus itu walaupun dia manusia, dia disebut domba. Kata Nabi Yohanes dikatakan, lihatlah anak domba Paskah Allah yang datang menghapus dosa dunia. Nih, seluruh Kenapa pakai darahnya dia sendiri? Dia domba apa manusia atau Tuhan sih? Itu dulu lah, kau renungkan dulu. Nah ini ayatnya ya, di dalam Ibrani 9 ayat 2 ya. Ibrani, bentar. 9 ayat 2. Oke. Ini masih konsisten. Baca aja. Terus Ibrani 9 ayat 22.
22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi orang itu diampuni dosanya itu melalui penumpahan darah, kurban. Ibrani ini perjanjian lama baru. Kau bilang tadi kau mintanya perjanjian baru, dikasih perjanjian baru, kau tanya. Kau ingatlah pertanyaanmu, ada nggak di perjanjian baru? Itu ku tunjuk, kau tanya lagi tuh perjanjian mana? Kau pun. Coba, nah ini coba kau renungkan ya. Kalau di zamannya Musa, di zamannya Daud juga sama. Semua itu pengampunan dosa itu dengan cara kurban. Nah, kenapa di dalam agamamu lain konsepnya? Ini berarti agama baru ini. Itu, betul nggak? Ya. Itu makanya saya bilang yang nggak nyambung itu ke kalian. Musa bisa namanya sama dari zamannya Musa sampai sekarang ke Arab. Kenapa Allahnya ganti? Iya kan? Kau bilang itu namanya berubah sesuai zamannya. Kenapa Musa nggak ganti-ganti namanya? Al-Quran Islam itu kan sebetulnya memang Al-Quran itu menyempurnakan hukum-hukum yang ada sebelumnya. Hukum sebelumnya apa? Ya maksudnya menyempurnakan dan ya istilahnya memantapkan lah hukum-hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya apa? Saya tanya. Ya itu seperti misalnya adanya pertumpahan darah seperti itu. Lu mana dalilnya? Kau jangan ngarang. Ada di dalam Memantapkan hukum sebelumnya. Dalil. Aku tadi bawa dalil. Sekarang kau bawa dalil. Biar enak nih. HP 2. Tadi kau cari kok, kau ketik. Banyak kali cerita kau. Lo malah pakai dalil lah. Mengatakan memantapkan hukum sebelumnya. Emang hukum sebelumnya apa sih? Saya mau tahu. Hukum sebelumnya apa memangnya? Nama hukumnya apa? Kau aja nggak tahu, makanya gue bilang klaim-klaim di dalam kitabmu ini harus kau pertanyakan, harus kau kritisi. Hukum apa sih yang dulu? Ya jadi baru kan ini logis gitu loh. Kita itu bisa menangkapnya itu dengan apa? Dengan rasional. Masa ngomong gini-gini, klaim-klaim sepihak, tapi nggak ada kenyataannya. Ya, ini yang nggak rasional. Agama kalau rasional itu bisa dijelaskan. Ya kalau misalnya tetap dipakai prinsip pertumpahan darah untuk pengampunan dosa, maksudnya ya mungkin saya udah jadi ateis. Memang itu. Makanya kamu baca Al-Baqarah itu. Karena setiap yang mencuri itu memang dipotong tangannya kan? Itu hukumnya kan? Itu kan kisos, itu hukum, itu hukum, bukan fungsinya bukan untuk pengampunan dosanya. Bukan hanya itu, bukan jurisdiksi manusia, itu kan Jadi gini, kenapa saya milih agama? Karena itu menurut saya bagaimana cara agama memberikan jaminan keselamatan di dunia dan akhirat itu nomor satu. Kita beragama. Apa jaminannya? Apa jaminan? Apa jaminan di dalam agama? Ya. Tunggu, aku mau jelasin dulu. Nah, konsep bahwa untuk diampuni itu harus dengan disalib atau mati gitu. Bukan, yang kau jelaskan itu di dalam imanmu. Iya. Kau nggak usah jelaskan imanku. Bukan di dalam iman saya. Jadi saat saya memilih agama itu, saya berpikir seperti itu gitu loh, Kak. Nah, saat saya mempelajari konsep pengampunan yang ada di agama Islam, bahwa untuk mendapatkan ampunan itu ya kalau kita bersalah, kita minta maaf, mohon ampun, dan kalau kayak gitu kenapa dulu waktu Adam berdosa, kenapa malah digelindingkan ke dunia dari sorga? Kalau dengan cara konsepnya minta ampun aja bisa diselamatkan. Ya kan, terus kenapa ada kematian juga? Nah ini make sense-nya di mana? Dulu kan Adam jatuh ke dalam dosa. Kenapa dengan tidak diampuni? Menjadi khalifah di bumi. Jadi sebetulnya ya memang diampunin Adam. Toh dia juga tetap menjadi nabi, tapi tetap menjalankan dulu gitu loh. Bahwa firman Allah bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Tapi terkait konsep keselamatan ini, menurut saya tuh kayak kalau misalnya kita berdosa melawan Tuhan, kenapa Tuhan yang harus dihukum untuk menebus dosa kita gitu? Kenapa nggak kita yang dihukum? Jadi kalau misalnya kita bersalah, misalnya aku nampar. Kalau begitu Kak, kalau manusia yang bersalah, manusia yang dihukum, nggak ada yang selamat dong kalau gitu. Karena
gini kak, nggak ada satu manusia. Logikanya gantian. Logikanya nggak ada satu manusia pun yang tidak berdosa di muka bumi Nah, ini. logikanya kalau misalnya kita berdosa, kesalahan kita itu adalah melawan Tuhan. Apakah masuk akal saat Tuhan mau mengampuni kita, dia menghukum dirinya sendiri dulu untuk mengampuni kita? Lalu bagaimana caranya? Yang masuk akal itu gimana Kalau cara misalnya mengampuni? di dalam Islam itu kita bersalah, kita mohon ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Entah itu Oke. diampuni atau tidak, kita nggak akan tahu sampai nanti di akhirat. Sampai nanti di akhirat. Sabar. Kamu bicara logika waktu kamu menjelaskan dengan minta maaf kita diampuni, tapi nggak tahu diampuni atau enggak cuman. Kak, lu ngomong yang jelas dong. Lah, kan kita nanti akan ditimbang. Kalau Sekarang saya kita- tanya kamu, cara Jangan mengampuni dipotong dosa dulu. gimana? Cara mengampuni dosa gimana? Dulu. Sabar, gantian. Dikit-dikit nih, biar paham nih 2000 orang di sini. Cara mengampuni dosa itu gimana cara Tuhan mengampuni dosa? Saya tanya dulu kan. Caranya seperti apa? Dia ngasih tahu kayak gimana? Ya, pokoknya kalau siapapun yang berdosa, Allah tuh Maha Pengampun. Yang penting Cara kita- dia mengampuni kamu gimana? Cara dia mengampuni, saya tanya. dia mengampuni. Ya kalau misalnya ada orang minta maaf ke kakak, cara kakak memaafkan dia gimana? Kan bingung. Ya maafin aja. Lu kalau jangan misalnya- bilang bingung. Kamu bilang Sekarang tadi kakak tanya cara Tuhanmu. dia memaafkan, cara dia mengampuni. Sekarang saya tanya, kalau saya minta maaf ke kakak, cara kakak memaafkan saya gimana? Saya maafkan dengan saya mengatakan gitu. Loh, Sekarang saya tanya Anda. Sekarang itu cara saya. Ya, kamu minta maaf sama saya, baik, saya maafkan. Sekarang saya tanya Tuhanmu, kamu minta ampun sama Tuhanmu, apa jawaban Tuhanmu? Coba cara dia mengampuni dosa kau. Tuh saya jawab. Sekarang cara Tuhanmu mengampuni dosamu gimana caranya? Loh, kalau misalnya caranya, Kamu aja bingung kok, kamu udah yakin. Allah itu bilang, Masa kamu kalau kayak yakin dengan melakukan kebingungan? dosa, jangan dosa itu menjadi momok buat kamu, tapi Saya mohon tanya sama kamu, cara Allah, dia mengampuni aku itu kamu Maha gimana? Pengampun gitu. Kalau kamu minta ampun sama Beda lah Tuhan, Tuhan sama manusia juga. kalau Masa kamu bisa udah minta Tuhan ampun sama setiap ada Tuhan, orang minta maaf, Tuhan bakal bilang iya saya maafin. jangan Berarti tantrum dong. Makanya saya tanya. di WhatsApp atau Maka- gimana? Saya tanya, terus gimana lah cara Tuhan mau mengampunimu? Itu dulu dijawab, nggak usah panjang-panjang. Manusia dulu buat ngasih tahu iya saya maafin. Gimana? Berarti Tuhan harus jadi manusia dulu buat tahu iya saya maafin gitu. Masa gitu aja dia nggak sanggup? Gini, logikanya gini. Saya aja sanggup mengampuni kamu. Kak, kamu aja sampai detik ini nggak tahu cara Tuhanmu mengampuni kamu. Terus kamu yakin sama apa? Dengan apa kamu yakin diampuni? Kamu aja nggak tahu. Dengan Aduh janji Tuhan. Mana? Tapi tetap nanti manusia itu akan ditimbang dulu amal dan perbuatannya. Gitu caranya. Caranya Iya. dengan ditimbang. Kalau yang ditimbang apanya? Yang ditimbang Itu apanya? kan janji Tuhan di Al-Quran. Enggak, saya bahwa tanya, yang ditimbang apanya? ya pahala dan dosanya. Oke, pahala kamu itu siapa yang buat? Kamu kan? Perbuatan. Kamu kan? Berarti kamu sendiri yang ngapus dosamu dengan amalmu sendiri. Yang saya tanya Tuhanmu. Amalmu yang ditimbang itu amalmu itu kan perbuatanmu, bukan perbuatan Tuhan Tuhan. harus adil. Mengampuni, Kak, saya kasih tahu. Dengerin, jangan tantrum dulu, dengerin. Ya, biar kamu nih pakai otaknya nih. Pakai logikanya. Sebagai perempuan kamu harus berlogika, ya. Kalau kamu bilang dengan menimbang amalmu yang melakukan bukan Tuhanmu, tahu. Berarti kamu bisa diampuni dengan kelakuanmu sendiri. Yang saya tanya adalah bagaimana cara Tuhanmu mengampuni? Kata kerja aktif, berarti Tuhanmu yang melakukan pengampunan. Dia yang saya tanya, cemana cara dia ngampuni kau? Cara mengampuni itu ada dua. Yang pertama, tapi itu jurisdiksinya Tuhan ya. Saya nggak nanya yurisdiksi, Tetap harus dihukum dulu, alias masuk neraka dulu orang. Berarti nggak diampuni. Kalau ada orang diampuni ya jangan dihukum. Berarti belum diampuni dong. Sama adilnya, misalnya saya pernah nampar kakak sekali, terus misalnya Kak Batu nampar kakak 10 kali, ya kan? Kakak maafin saya secara ya udah kamu cuma 1 kali, tapi kan nggak adil dong kalau misalnya saya yang 1 kali misalnya nggak kakak maafin, tapi Kak Batu yang 10 kali kakak maafin.
itu kan bentuk bahwa Tuhan itu maha adil. Jadi Harus keadil- dipertimbangkan dulu. Oke, Kalau keadilan dosanya Tuhan itu banyak berarti yang gini kan? manusia lain, Berat- harus ada keadilan dari yang Oke, kan dia menghukum. setuju, setuju, Ya kan? setuju. Kalau dia melakukan keadilan itu, terus di mana maha kasihnya? Oke, saya setuju. Saya setuju kalau Tuhan itu keadilannya seperti itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya setuju. Lalu di mana kasihnya Tuhan? Berarti kalau orang Kristen selama ngakuin Yesus, mau ngebunuh, mau merampok, itu nggak apa-apa, langsung masuk surga. Oke, makanya kenapa Tuhan saya itu harus mati, ya? Dosa terbesar dari seorang manusia adalah menghilangkan nyawa. Kalau dosa saya adalah menghilangkan nyawa, maka saya harus menggantinya dengan nyawa saya. Itu sebabnya Yesus itu menggantikan saya menanggung dosa itu. Keadilannya adalah saya yang harusnya mati karena hukuman saya, karena saya berbuat dosa, maka saya harus dihukum mati atas dosa saya. Nah, inilah keadilan Tuhan. Maka hukuman saya adalah hukuman mati. Tapi karena kasihnya Tuhan saya, dia gantikan. Hukuman itu ditanggung olehnya. Ini keadilan dan maha pengasihnya Aneh, Tuhan saya. karena dosa- Bukan aneh. Bukan Karena aneh, saya Kak. melawan Tuhan. Jadi seakan-akan hakimnya bilang, saya Dengar. ampunin kamu, saya Dengar, ampuni Kak. Oke. orang. Hakim Kalau mana yang seperti bakal itu. bilang kayak gitu? Oke, kakak kan ini seorang ibu ya. Kalau anakmu, misalnya anakmu ini salah, ya, dan dia dihukum. Bagaimana cara kamu menolong anakmu ini dari hukumannya? Dihukum apa? Nah, kan kau bingung kan? Bahkan kalau kamu sakit aja, anakmu sakit aja, udahlah nak, biar ibu yang sakit. Itu pengorbanan seorang ibu. Jadi kalau anak salah, karena kamu mengasihinya, kamu akan menggantikan dia. Itulah kasih terbesar seorang. Sabar, ini paling make sense. Saya kasih tahu kamu yang paling rasional. Dari pengampunan. Apple to apple, anak salah bukan salah ke ibunya. Loh, Salah ke orang lain, ya dia harus minta kalau maaf. anakmu salah, sebentar, kalau anakmu salah, Ya dia harus dihukum. Saya sebagai ibu pasti. oke, betul, setuju. Makanya tadi saya bilang, Dosanya anak bukan ke saya. saya tahu. Itu bisa nanti saya bilang, kamu tunggu akil balik kok dosanya ditanggung kau, jangan bohong kau. Jangan. Saya setuju. Kalau anakmu salah, harusnya anakmu dihukum. Makanya tadi saya bilang, itu keadilan Tuhan. Ini adil. Jadi setiap ada yang berdosa, dia dihukum. Ya. Tuh adilnya kayak gitu. Nah, oke, saya setuju. Makanya saya bilang saya setuju. Keadilan Tuhan memang seperti itu. Jadi kalau ada nabi yang banyak dosanya, jangan dimaksumkan, hukum dong. Ya kan? Oke, tapi saya nggak mau ke situ. Sabar, saya nggak mau ke situ. Kalau memang anak ini harus dihukum, lalu apa yang kamu lakukan sebagai orang tua melihat anakmu dihukum? Sebagai orang tua yang mengasihi anakmu, apa yang bisa kamu lakukan? Iya, memastikan. Bingung kan? Kalau kau cuma bilang ngomong toh, itu namanya apa? Ngomong toh. Apa yang bisa kamu lakukan dari anakmu ini yang sudah sepatutnya dihukum? Saya kalau anak saya misalnya dihukum gitu ya. Saya saking sayangnya saya sama anak saya. Udahlah, aku aja lah yang gantikan dia. Itulah yang dilakukan Yesus. Seperti itulah pengampunan dosa di dalam iman kami. Jadi Yesus kami itu adil dan kasih. Kau cari tahu dulu Tuhan macam mana cara ngampuni, sampai detik ini nggak tahu kau. Nah, makanya saya bilang, kenapa Tuhan Yesus itu seperti itu harus mati? Itu karena keadilannya dan karena kasihnya. Ini baru rasional. Ini baru rasional. Yang gak rasional itu adalah apa? Kamu ditimbang amalnya, yang buat kau. Entah kapan hari dia mengasihi. Jadi gini, saya kan mau nanya, kira-kira Tuhan Yesus sama Nabi Isa yang dianut oleh orang Muslim itu beda nggak atau sama? Beda bang. Beda. Bisa. Berarti kelebihan yang Nabi Isa miliki itu kan dia bisa menghidupkan orang mati, itu yang di dalam Al-Quran orang Muslim gitu kan, Kak.
ya kan? Iya, iya. Jadi Tuhan Yesus ini apa kelebihannya, Kak? Kelebihannya kalau Yesus itu ada namanya yang dihidupkan, namanya Lazarus, Bang. Enggak, maksudnya Namanya. kekuasaan apa Kalau yang di dia Islam, kalau di Islam itu yang dihidupin siapa, Bang, namanya? yang dia hidup itu kan orang-orang yang udah mati kan Iya, gitu. namanya Bisa siapa, Bang? orang mati. Namanya siapa? Bisa nggak Abang kasih referensi kita? Siapa yang dibangkitkan oleh Isa? Isa bin Jibril. Ya orang yang udah mati katanya di situ kan menghidupkan yang Namanya orang- Bang, namanya sama kita sama-sama. Ada orang namanya mati yang manus- dibangkitkan. namanya manusia Bang, saya nggak tahu namanya persis. nggak tahu. Cuman kan di situ dia menghidupkan orang yang sudah mati. Kelebihan istilahnya mukjizatnya itu besar. Jadi Tuhan Yesus ini kira-kira apa ya kelebihannya? Kan kalau dalam orang Kristen menganut kan dia kekuasaan katanya gitu kan. Dia maha kuasa gitu kan. Nah, cuman saya berpikir gini, apa iya ini apa istilahnya kayak plagiat gitu dari Nabi Isa gitu. Plagiat dari Nabi Isa. Istilahnya cuman comot dibangkitkan. nama doang, cuman comot kekuatan doang, terus dibuat istilahnya ke Nabi ke Yesusnya gitu kan. Tunggu. Maksudnya Yesus plagiat Isa. Ya, Oke, Isa itu kalian mengenal Isa itu di abad 7, terus Yesus yang di abad 1 nyontek yang di abad 7. Itu coba ininya dulu, Bang. Nalarnya dulu dipakai. maksudnya Coba lap muka dulu Bang, pakai pertalite. Iya. di kalender kan kita bacakan Isa Al-Masih, sementara kakak bilang nggak Sudah sama. udah ganti Bang, nomenklatur sudah berubah. Pemerintah sudah mengatakan namanya Yesus Kristus. Udah nggak ada Isa Al-Masih. Isa Oke. Al-Masih Sebentar, udah Bang. Sebentar, Bang. Bang, saya tanya, Quran itu lebih duluan mana dibandingkan Injil? Ya Injil lah kak. Loh, Kan tapi kenapa pernyataan di Quran? Kakak, Bentar. Jabur itu mana lebih tua daripada Injil? Ya Jabur. Samanya itu kak. Cuman kan persepsinya istilah orang yang bengkok istilah diluruskan dengan turunnya Oke. wahyu-wahyu. Oke. Kalau Anda mengatakan ya Injil duluan mana sama Jabur, Injil itu nggak ada, kitab Injil itu nggak ada. Yesus aja mengajar itu dengan kitab mungkin- Taurat Musa. Kitab-kitab ini itu emang ada tahu empat, Kak. yang diimami orang Muslim itu istilahnya gini, yang dipahami orang Muslim itu kitab itu ada 4. Apa aja tuh? Jabur, Ya. Apa satu lagi? Kak? apa? Jabur, Injil, Quran, Jabur, satu. Injil, Quran, Taurat. Taurat. Nah, ini saya tanya, ini keempat ini ada ini barangnya? Ada Di lah. mana? Boleh saya tahu? Dirangkum di Al-Qur'an. Coba, yang mana itu? Saya itu kan ada kitab 4 kitab itu kalau dirangkum di dalam Quran, kenapa jadi sekecil ini? Di dalam Al-Qur'an itu istilahnya Al-Qur'an lah yang menyempurnakan segala seluruh Enggak, tadi dibilang dirangkum itu kata istrimu. Sekarang saya tanya, 4 kitab dirangkum harusnya jadinya setebel ini dong. Ini kok jadi setipis ini? Ya kan itu kan dirangkum bukan namanya. Loh, istilah tapi disalin. kakak tadi yang bilang dirangkum siapa? Itu kan kalau pendapat kakak kan disalin. Tadi yang bilang dirangkum siapa? Namanya dirangkum, Bang. Dirangkap. Oh, diganti. Tadi yang ngomong dirangkum siapa? Tadi aku saya bilang loh kak disempurnakan. Enggak, tadi saya enggak. Saya mau nanya yang tadi ngomong dirangkum itu istrimu itu loh. Oke, enggak istilahnya itu enggak permasalahan istilah kan. Baik. jelaskan disempurnakan. Kalau Sekarang gini, dikatakan Kakak bilang, sebentar, Bang. Calm down. Sabar ya. Kita mendengarkan satu-satu. Tenang, kita punya berjam-jam untuk membahas ini. Kita contohkan tadi kamu bilang Zabur disempurnakan. Oke. Salah satu ayat Zabur itu di mana di sini yang disempurnakan? Tunjukkan sama saya. Zabur itu. Satu aja ayatnya. Dari kitab segitu banyak, satu ayat Zabur di sini tuh yang mana? Istilahnya gini, Al-Qur'an itu menceritakan dari awal mulainya manusia dari Saya nggak nanya itu, Bang. Dari Zabur kan? Zabur yang disempurnakan di sini mana? Itu di Al-Qur'an itu dibahas. Istilahnya gini. Bang, Anda laki-laki ya. Anda laki-laki. Gini ya, Bang ya. Saya nggak mau satu kar di room saya ini mendengar perkataan yang nggak kualitas seperti Anda. Ya, Loh, kok nggak tolong kualitas? keluar kata-katanya itu yang berkualitas. Ketika Anda mengatakan, "Oh, Al-Qur'an itu menyempurnakan 4 kitab sebelumnya," atau apa namanya istilahnya? Merangkum atau apa namanya? Menyatukan, mempersempit, menjadi kecil kan? Merangkum itu kan yang tadinya lebar dikecilkan, dan satu saja rangkuman tentang Jabur di sini.
Tolong tunjukkan kualitas Anda. Setiap narasi Anda, saya berusaha lagi mencernanya dengan baik. Kakak udah pernah baca Jabur juga? Saya punya Mazmur. Mazmur saya ada di sini. Dan ada Jabur. Jabur itu diturunkan kepada siapa? Jabur. Kitab aslinya gitu ada, Nggak, kakak? ada. Pernah baca? Saya punya Mazmur. Jabur saya nggak kenal. Biar lebih Itu afdol masalahnya, mungkin kita. kakak nggak baca juga. Saya kakak suruh mengingat ayatnya nggak nyambung. Kita Oke. bahas yang Oke, udah kita lihat. kamu mau Mazmur? Ini Mazmur kitab saya. Ini baru satu pasal. Jabur. Iya. Oke, Jabur itu diturunkan kepada nabi siapa? Mirip Oke, dari belakang gitu ya. oke. Jabur itu diturunkan kepada nabi siapa? Gini aja lah itu kak. Biasa Bang, gini ya bang ya. Kamu tuh makanya saya bilang kamu terlalu bernafsu. Yang penting banyak ngomong, tapi nggak ada isinya, nggak ada poinnya. Tolong ngomong sedikit. Poinnya apa? Kalau Anda pun tidak tahu Zabur itu apa, diturunkan kepada Nabi Daud kakakku. oke, kepada Nabi Daud, maka orang Yahudi Diturunkan kepada Nabi jangan sabar. Daud, satu aja Daud, satu aja Daud ya. Di dalam Mazmur Daud itu orang Yahudi maupun orang Kristen itu tidak mengenal Zabur, adanya Mazmur. Ya, mungkin ini perubahan fonetik korespondensi. Sebentar bang. Ini kalian itu saya katakan tidak akan mengenal Mazmur kalau kalian tidak baca kitab saya ini. Termasuk Muhammad nabimu itu. Kalau tidak baca ini, dia tidak akan mengenal itu apa itu namanya Daud. Ya, satu hal yang kamu harus tahu, Mazmur saya pegang. Ya, kalau kamu mengatakan Quran kamu merangkum satu ayat dari Mazmur atau Jabur yang kamu kira itu apa? Saya mau tahu Zabur itu yang mana. Tunjukkan sama saya di dalam Quranmu ini satu Jabur, satu ayat Jabur yang mana? Tunjukkan. Gini kak. Jadi kalau kakak memang memahami itu, Jangan seperti tong yang pung nggak ada isinya bro. ini saya tanya. Satu, silakan googling daripada Anda berbicara kosong. Jika Anda googling sekarang, bekerja itu lebih baik daripada berbicara kosong. Ya, silakan Anda cari salah satu ayat di dalam Zabur. Saya mau tahu itu satu aja dari ribuan ayat dan dari ratusan pasal. Banyak kak, banyak di situ. Satu, saya minta Contoh satu. gini kak, ini aja. Kakak Benar. itu kita Mazmur tadi kakak bilang kan, yang itu yang kakak tunjukin barusan kan? Boleh kakak tunjukin tadi kitab yang merah tadi? Mazmur itu kan? Coba kakak tengok tulisannya itu tertulis dalam bahasa apa? Yunani. Padahal kitab Jabur yang sebenarnya itu tertulis dalam bahasa kitab Kipti. Apa itu Kitty? Nah itu aja kakak nggak tahu. Saya tanya. Daud itu orang apa? Bentar Pak, biarin. Daud itu orang apa? Itulah yang Daud itu orang apa? Saya tanya, Daud itu orang apa? mungkin ku jelaskan satu-satu kakak yang Loh, Bang, ini terlalu sepele. Tidak mungkin orang Sunda berbahasa Ethiopia. Kalau Daudnya orang Yahudi, menurut Anda dia menggunakan bahasa apa? Berubah. Gini ya Bang Rizky boleh turun karena Anda memang tidak kompeten untuk apapun. Kata-kata yang keluar dari mulut Anda bahkan tidak memahami Bang. Nggak ada kitab Hello Kitty Bang, silakan turun. Udah diubah-ubah. Ini Bang Rizky. Keluar kalau Anda memang tidak punya Yang kamu ilmu. pelajarin Saya buang-buang waktu untuk orang yang nggak ada kelasnya di sini. Maaf ya. Kamu bilang bahasa Kitty. Apa? Ya. Makanya saya bilang saya sayang buang-buang waktu 1,5K orang di room saya ini nggak dapat edukasi dari yang apa keluar dari mulutmu. Satu kalimat, tapi itu poin itu lebih saya hargai daripada kamu tuh ngaco. Ya. Bahasa Kitty nggak tuh? Kamu tuh narasimu ngalur ngidul. Kau bahkan tidak mengenal apa itu Mazmur. Daud orang apa kau tidak tahu. Jangan kayak kemarin ya Pak Prof ya. Musa katanya bahasa Arab Pak Prof. Anjay gila. Ya, Musa kan? yang itu Ildajil itu Musa. Mungkin itu yang dimaksud adalah musafir. Kalau musafir ya mungkin dia bahasa Arab. Ada juga Musa yang bahasa Jepang, Musashi. Oh iya, mungkin itu. Wah agak lain ya. Kosong loh narasinya. Gak ada isinya.
Tolonglah tunjukkanlah kualitas kalian. Ya, sayang loh 1,6K di sini buang-buang kuota untuk mendengar ibarat kata apa? Pakai bahasa roh kau. Halo Davan. Maaf ya, yang nggak kualitas di sini nggak usah lah. Silakan Davan. Halo. Lagi di Ancol ya Bang Davan? Itu Dovan bang. Sorry, di bawah aja. Maaf, kepencet. Maaf. Siap. Belum lebaran loh, ini kenapa orang udah pada minta maaf ya? Shalom Gurunda, shalom Praku, shalom Romo. Shalom. Ya, salam dari cabang Romo Alexios ya. Cabang nggak tuh? Yes. Paroki deh. Paroki Romo Alexios. Shalom. Ya, silakan Pak Redi. Ini kayak sosis ya, Redi. Halo. Saya Kristen. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Saya hanya pengikut aja ngeliat Siapa? siaran Agatha setiap hari. Tidak ada Terima pertanyaan kasih apa-apa. banyak Pak. Bantu tap-tap ya Pak ya. Tuhan memberkati. Ya, ingat ya teman-teman ya. Zabur itu bahasa Kitty. Oke. Aduh. Agak lah ini. Pak, lo ingat nggak orang Mesir yang pernah pakai bahasa Inggris datang ke sini? Dia bilang Daud pun orang Mesir katanya. Orang- Daud. Bukan, Musa. Oh Musa ya? Musa. Memang agak lain ya ini orang ini ya. Gimana ini Pak Romo nih kayaknya ngakak-ngakak lah di roomku ini dengerin. Dia bilang Daud bahasa apa tadi? Bahasa Kitty. Orang Mesir tuh bilang orang Mesir. Kipti tadi. Oh ya Kipti. Kipti itu bahasa Kipti itu orang Kristen yang Kristen Mesir itu Kipti namanya. Kipti ya. Koptik. Kan CPT Koptik karena orang apa? Arab nggak bisa bilang C jadi G jadi Egyptian. Nah, Itu yang juga temporary ya, Pak aku Rup, ya. jelasin berdua hari lalu. Kalau dia katakan ya Daud itu pakai bahasa Kitty ya atau apa ya? Mungkin Koptik ya. Kita tahu Septuaginta itu juga diterjemahkan itu di Mesir. Kenapa? Karena banyaknya orang Yahudi, makanya diterjemahkan ke bahasa Yunani. Sorry, Yunani. Nah itu, kalau dia mengatakan, lo Daud itu pakai bahasa Koptik misalnya, lo itu relate. Makanya kita semua ini berbahasa Yunani, betul nggak? Betul. Itu. Tempo hari aku terangkan yang orang nanya kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, kenapa melayang-layang di atas permukaan air? Dalam targum Judaisme yang menolak kekristenan, mereka juga mengartikan bahwa melayang-layang di situ itu bahasa Ibrani-nya adalah merah hepet. Merah hepet itu karena itu menggunakan bahasa abad 7 ya, Masoretic text. Merah hepet itu mengutip juga dari bahasa Koptik. Nah, itulah kenapa Halo, kita selamat mengenal siang. Maaf ya, saya tidak mengucapkan salam karena salam itu hanya untuk satu iman kepada saya. Kamu telah mengatakannya. Selamat siang, itu ucapan salam. di Al-Quran tuh ada salamun ya. Assalamualaikum tuh ucapan buat orang di neraka bukan ya? Iya, betul. Ya, betul di Al-Quran ya? Betul. Ada. Ya. Itu ucapan Cari untuk orang dulu ya. belakang. Kata-katanya gimana? Siapa ini? Pro DR, janganlah senggol-senggol orang Islam, nanti kena dadamu. Apa dadanya? Kenapa dadanya kena? Nyenggol. Akulah Bapa yang kalian cari, anak jinaku itu Yesus. Kalian kan cari-cari Bapa. Oh, gitu. Nah, makanya kejahatan apa yang dilakukan anakku sehingga mati dia di kayu salib, membusuk, bangkit dari ketiga, dan kalian jadikan Tuhan. Oke. Apalah kesalahan Muhammad sehingga dia 3 hari baru dikubur? Kasihan sekali. Mungkin kalau kesalahannya mungkin ada kesalahannya. Kalau dia dikubur tak masalah. Setahu saya yang dihukum mati itu orang-orang yang punya kesalahan, dan Yesus itu kesalahan apa yang dilakukannya sehingga dia mati di kayu salib? Mengaku Allah. Oh, itu kesalahan dia. Jadi itu kesalahan ya. Iya. Udah deal ya, Bagi, we. iya. Jadi gini ya. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan, di mana Yesus mengaku Allah, gara-gara itulah dia disalib. Kalian sudah dengar ya? Kesalahan Yesus itu mengakui Allah. Udah?
Iya. Kalian udah dengar ya? Kesalahannya adalah dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, sedangkan itu adalah kebenaran. Nah, dia anak Allah, berarti dia punya bapak kan? Akulah bapak yang kalian cari. Aku Siapa? biar tahu kau. Aku itu siapa? Anda Pak Irwan? Iyalah, aku bapak Yesus, Oke, biar oke. tahu kau. Siap. Kalau Yesus sudah bisa membangkitkan Lazarus, cobalah kau sebagai bapak bangkitkanlah dulu Muhammad yang udah 1400 tahun nggak bangkit itu. Kalau kau memang bapak, ya, kalau kau memang bapak, tolong bangkitkan dulu Muhammad itu. Aku mau nanya dulu dia, kenapa dia harus menggauli Aisyah 9 tahun? Penasaran aku. Padahal banyak, sensasi apa yang mau dia dapat? Ya, padahal istrinya banyak. Kenapa harus digauli Aisyah? Tolonglah Udah, bapaknya nanti Yesus nanti ya. diturun. Tolonglah yang mengaku bapaknya Yesus ini. Bangkitkan dulu Muhammad. Ya, supaya aku bertanya, apalah kenikmatan yang dia terima dari menggauli Aisyah yang 9 tahun. Banyak cerita kau. Anda langsung tidak bisa menjawab ya. Katanya kau bapaknya Yesus, tapi kau nggak bisa apa-apa. Halo, Mana itu? bisa bertanya kak? Islam Kristen bang? Islam kak? Ada yang mau ditanya? Iya, saya mau bertanya ini. Itu yang disembah Kristen itu sebenarnya Isa atau ini Roh Kudus ya? Allah Tritunggal. Itu Allah Tritunggal itu apaan tuh kak? Bapa dengan firman dan rohnya Bapa. Jadi itu Isa sebenarnya Allah Tritunggal. Isa itu nggak ada. Isa itu kan Yesusnya palsu. Jadi Yesus. Isa itu adalah kawean dari Tuhan kami. Oh, jadi itu yang kenapa harus Yesus dijadikan Tuhan? Loh, tadi Anda udah nanya, saya jawab. Siapakah Tuhannya orang Kristen? Allah Tritunggal, Bapa dengan firman dan rohnya. Yesus itu firmannya Bapa. Ya kalau kami menyembah Bapa, kami menyembah firman dan rohnya. Yesus itu adalah firmannya Bapa. Itu Yesus dia dilahirkan atau gimana kak? Dia telah ada, sudah ada, ya. Dia telah ada, yang ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Kok bisa begitu ya? Lah iya, karena dia adalah Allah yang sudah ada sebelum segala zaman. Makanya tadi kan dia telah ada. Apa ini? Dia telah ada, berarti sebelum segala abad dia ada. Yang ada sudah ada berarti ya. Dan yang akan datang. Kok bisa gitu? Karena dia adalah Allah. Allah dalam kekekalan. Kekekalan itu tidak merujuk kepada waktu, tetapi tak terbatas. Itulah bako atau kekal. Dan kenapa Isa harus dilahirkan sama Maria? Isa itu siapa? Itu maksudnya Yesus. Kami nggak beriman kepada kaweannya Yesus. Jadi beriman kepada siapa? Allah Tritunggal, kan itu tadi udah saya jawab. Isa di dalam Quran itu adalah kawean dari Tuhan Yesus. Itu palsunya. Itu. Pak Prof, aku balas WA dulu Pak Prof. Lanjut. Iya. Itu kaweannya ya bang ya, kaweannya nggak jelas. Oh berarti itu yang di Al-Quran itu tidak sama Kawenya. dengan Yesus, tidak sama Iya. dengan Yesus sama Isa ya? Iya beda. Yang di Al-Quran itu nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Lahirnya nggak jelas di kota mana. Coba abang tahu nggak lahir di kota mana? Isanya. Saya nggak nanya tempatnya ya, kotanya saya tanya, kota. Itu aku juga kurang ngerti. Kurang juga. tahu. Ya, Iya betul. Cuma saya Terus, bertanya. Injilnya apa isi Injil yang dibawa Isa? Coba abang tahu nggak? Isa kan katanya bawa Injil. Saya nggak nanya Injilnya di mana. Saya nanya isinya apa, ngajarin apa. Abang tahu nggak? Nggak tahu aku. Bang. Nggak tahu lagi. Ya udah. Terus saya mau nanya lagi. Nih, kenapa kira-kira Allah menurunkan Isa tanpa bapak? Poin apa yang bisa diambil? Kenapa dia mesti tanpa bapak? Nggak tahu lagi. Oh belum ya? Belum ngomong. Apa? Kira-kira kenapa Isa nggak ada bapaknya? Hal apa yang bisa dipetik? Aduh, nggak kedengaran bang. Nggak tahu ya? Tadi Suaranya mana? Tadi si abang bilang bang, engkau telah mengatakannya Prof itu katanya. Ya itulah bang. Ya. Bedanya tokoh asli sama tokoh fiktif ya. Yang asli itu pasti akan detail. Ya dari mana? Ya abang pernah punya barang asli nggak?
Pernah pasti punya ya? Pasti pernah punya lah ya. Kalau itu Isa Kalau yang asli itu detail. kalau Bang, bentar, kalau Isa yang ini yang dikenal sebagai Nabi Allah itu sengaja diturunkan kepada Allah tanpa ayah. Lah iya, maknanya apa tanpa ayah itu? Biar kita sama-sama paham itu. Kira-kira maksud Allah apa? Kesengajaan Jangan-jangan itu kesengajaan itu artinya apa? Kan dia sengaja. Berarti ada alasannya kan ya? Iya, alasannya sih itu. Semua para Alasan- itu untuk meluruskan agama. Apa Apa yang hubungan? beko? Itu banyak selisih pahamnya agama antara Kristen dan Enggak, kalau mau Islam. meluruskan ya, misal ya, si Prop makan tahu tempe, terus dibengkokkan orang makan tahu doang, luruskanlah. Oh, dia makan tahu tempe, ini buktinya. Bukan cosplay jadi manusia terus gak ada bapak, nggak nyambung. Nggak nyambung kan? Mau meluruskan Pak Prop makan tahu dan tempe aja kok. Gue harus berubah nih, nggak punya bapak. Gue harus lahir nih, nggak punya bapak. Apa-apaan? Nyambung lah sedikit. Itu. Ya, paham ya? Pak Prop kalau makan tahu tempe, orang menuduh dia makan tahu doang. Ini buktinya dia makan tahu tempe, bukan itu ada anak lahir tanpa seorang bapak. Ini membuktikan bahwa Pak Prop makan tahu dan tempe. Nyambung nggak? Nyambung nggak Pak Prop? Untuk membuktikan kau makan tahu tempe, haruskah Agatha lahir dari seorang yang tidak berbapak? Ini logika. Waktu itu usia berapa ya Agatha ya melahirkannya ya kalau di Al-Quran ya? Walau-walam. Di zaman raja apalah gitulah ya, minimal nggak ada tahunnya ya. Kayak Baginda kan, oh di tahun gajah, waktu itu karena ada perang gajah. Nah, di peristiwa apa gitu? Silakan Bang. Iya, Itulah indahnya. Muhammad lahir di Mekah. Indahnya. Ah, Ya harusnya jawabannya itu. itu. Terus masa Merah, pra, merah. salahnya di mana? Gitu. Jawabannya. Pra, jaringan lu merah, pra. Nih jaringannya Pramu ini kena ajab. Sang dia hilang. Itu ya minimal ya memang ya. Ini logika-logika sepele gini nih harusnya ada di setiap orang yang mengaku Baik, beriman. teman-teman, di videonya kita sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Gimana Pak Prop? Ulang lagi Pak Prop. Ini bener-bener Pak Prop ini beberapa sinyalnya penanya kena di ajab. video barusan ya, mereka membahas Pra, capek-capek kau ngomong, pra, nggak ada suara, pra. Nggak ada. sosok Sinyalnya ini nanti bentar lagi yang mungkin. sangat- Nah ini udah lancar. Udah. Silakan Pak Prop. itu Yesus Kristus. Nah, saudara, Udah bisa. Pertanyaan seorang perempuan di video awal mengatakan kenapa dalam perjanjian lama nama Yesus itu Nggak ada tidak juga ada suara. gitu. Emang nggak ngomong? Kalau Tuhan Oh, nggak ngomong. Silakan, pertanyaannya, Pra. Ulang lagi, Pra. Cukup bagus ya. Kenapa? Ini membuka wawasan kita bersama dan seperti yang disampaikan oleh apologet Kristen di video tadi bahwa memang di dalam perjanjian lama Yesus belum muncul ya secara kemanusiaannya ya, Yesus belum datang gitu loh. Ya, Yesus belum datang sebagai manusia yang juga di dalamnya ada keilahian yang kemudian menyelamatkan umatnya gitu. Tetapi kita perlu ingat bahwa di dalam perjanjian lama ini ya, kalaupun Yesus secara kemanusiaannya tidak ada ya, tetapi nubuat tentang Yesus itu sudah ada. Bahkan dari namanya aja sudah dikonfirmasi bahwa Yesus ini akan datang. Misalnya nama Yosua ya, nama Yosua itu artinya sang penyelamat, dan ini terkonfirmasi dengan nama Yesus yaitu sang juru selamat. Nah, saudara Tuhan, selain itu para nabi juga menubuatkan kedatangan Yesus ya. Misalnya di dalam kitab Mazmur, kalau kita lihat di sana beberapa kali Yesus diungkapkan atau diberitahukan kedatangannya oleh para nabi, oleh orang-orang yang dipakai Tuhan dalam perjanjian lama, bahwa Yesus atau Mesias akan datang untuk menyelamatkan umatnya ya. Jadi semuanya terkonfirmasi, dan barulah di dalam perjanjian baru Yesus datang ke dunia ini ya. Yesus yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu ya menunjukkan diri kepada umat manusia dan menyelamatkan orang yang percaya
kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, itu poin pertama, dan kita sudah dengarkan penjelasan apologi Kristen di video tadi ya, penjelasan yang sangat luar biasa, penjelasan yang sangat lebar, yang panjang lebar, dan tentunya ya mereka menjelaskan isi daripada Alkitab tentang Yesus Kristus ya. Dan saya berharap semoga kita terberkati dengan penjelasan apologet Kristen di video tadi. Nah, saudara Tuhan, pertanyaan kedua ya, seorang laki-laki yang lagi bertanya kepada apologet Kristen ya, dia berkata sepertinya kuasa Yesus itu sepertinya plagiat atau tiruan dari Nabi Isa. Nah, saudara Tuhan, seperti yang disampaikan oleh apologi Kristen, bagaimana Yesus meniru Nabi Isa, sementara Yesus di abad pertama, Nabi Isa atau sejarah Nabi Isa ini muncul di abad ke-7. Jadi ini tidak masuk akal, saudara dalam Tuhan ya. Nah, dalam hal ini seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.